Saya baca ya. Kata Nabi, sabda Nabi, ma minal anbiya'i nabiyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alil basar. Ini di hadis Bukhari. Ikutnya juz 4. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat yang dahsyat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat saya. Mukjizat saya itu Quran dan saya berharap dari mukjizat yang rasional ini kemudian pengikut saya yang terbesar. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar ngeluarin unta. Ngeluarin unta, keren. Unta kok keluar dari batu besar. Jadi makna mujizatnya tidak kena. Untuk umatnya Nabi Musa itu tidak kena. Untuk ngakui lemah saja kok nunggu pertunjukan. Bikin rambut aja kan ya ada. Bisa untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusel ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Bauti Nur Salim selaku Dewan Pembina Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati Dr. Insinyur Harsoyo MSc selaku Sekretaris Dewan Pembina Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati Bapak Profesor Fathul Wahid ST MSc PhD selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati Dr. Antis Rohidin SHMAG selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni. Tak lupa yang kami hormati Dr. Antis Nanang Nuryanta MPD selaku Direktur DPPAI beserta jajarannya dan juga pengurus pusat studi Tafakuh, Tafsir, Al-Quran, dan Hadis. Alhamdulillah pada siang hari ini di kesempatan yang sangat bersejarah, di kesempatan yang betul-betul langka, kita ngaji bersama Muqaddimah Kaidah Ilmu Tafsir bersama pakarnya yaitu Kiai Haji Ahmad Bauti Nur Salim. Beliau menyempatkan waktu dengan kita semua sebagai perwakilan bagian dari Universitas Islam Indonesia untuk langsung kawuruh, untuk ngaji berkaitan dengan bagaimana tata cara, bagaimana kaidah-kaidah dalam ulumul Quran, kaidah-kaidah dalam ulumul tafsir. Marilah kita mulai acara pada siang hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan dari pihak Universitas Islam Indonesia yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Rektor UII. Kepada yang terhormat Bapak Fathul Wahid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Bauti Nur Salim, yang saya hormati Bapak Dr. Harsoyo, Sekretaris Pembina Yayasan Badan Wakaf, para kolega, ada Dr. Rohidin, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Kealumnian, kemudian ada Bapak Nanang Nuryanta, Direktur BPAI Universitas Islam Indonesia, dan Mbak Ustadz Sajali, Kepala Bidang di DPPAI, dan juga Mas Fajar,
Ketua Program Studi Tafsir Al-Quran dan Hadis Pusat Studi Tafakuh Universitas Islam Indonesia. Pertama, izinkan saya Gus Baha mewakili kawan-kawan dari UII mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Ini kesempatan yang sangat istimewa bagi kami. Rombongan dari UII diperkenankan ikut ngaji di dalam Sepuh Kudus, dan hari ini pada tanggal 9 Agustus 2024 tema yang diangkat luar biasa terkait dengan muqaddimah ilmu tafsir Al-Quran. Dan memahami Al-Quran ini tidak sembarangan. Ada banyak jalinan makna di sana yang tidak selalu mudah difahami dan memerlukan ilmu yang tinggi. Dan insya Allah hari ini bersama-sama kita memulai itu semuanya dan di bawah bimbingan Gus Baha yang kita tahu semua. Kita tidak meragukan kedalaman ilmu beliau dalam tafsir Al-Quran. Nah, mudah-mudahan mengaji di dalam Sepuh Kudus ini meskipun nanti katakanlah singkat, mudah-mudahan bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, tetapi juga ada rangkaian-rangkaian selanjutnya, dan ini kita harapkan menginspirasi banyak orang, menyadarkan banyak orang bahwa mengkaji Al-Quran itu sangat penting, dan untuk memahaminya diperlukan ilmu yang juga sangat tinggi. Mari para jamaah, ibu bapak semuanya, mungkin nanti ada yang mengikuti lewat kanal YouTube, kita pahami betul, kita ikuti betul dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, insya Allah banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih kepada Gus Baha dan semua jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya niki ngaji alhamdulillah, ceritanya itu pas Muharram kula nelpon Pak Arsoyo untuk minta sama Pak Rektor ngaji muqaddimah ilmu tafsir. Semuanya yang saya hormati ini langsung nggih mangke Pak Arso bagian donga ben dadi kiai teng mriki. Nanti ngajinya 2 kali, yang di fotokopi itu nanti untuk sesi kedua setelah asar. Ya, sekarang itu ngaji hadisnya, ini ngaji tafsir. Misalnya di sini Hudal lil Muttaqin oleh Profesor Zaini, ini saya baca aja biar tidak kelamaan. Quran itu beliau nerjemah dari kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata waqo yaki wikoyatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqo yattaqi ittiqoan. Sebenarnya maknanya waqo itu bukan takut, menjaga, no? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu nggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita cat supaya itu nggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwoha, tapi ada ittaqun naro. Kan nggak mungkin sama-sama jadi objek dari ittaquwoha. Kok ada ittaqun naro, ya ada ittaqun nisa. Wajar tertawa kalau dibahas bisa. Ini dosen-dosen di Butan itu masih punya selera. Bahasa halusnya nafsu itu selera. Kalau Pak Arso ya sudah off. Pak Rektor bina-bina. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata ada aturan iqlal itu proses analisis lafaz. Terus jadi ittaqo. Terus Kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakutin. Itu kan sebetulnya janggal kan? Tapi alhamdulillah barokahnya ini di PPA ya. Enggak pati mikir ya enggak pernah janggal. Penting ada uang operasional jalan. Yang jalan jangan hanya uang operasional.
dakwahnya juga jalan. Kayak Universitas Islam itu yang jalan jangan insya Allahnya Islamnya. Ya relay saja ini karena nanti ngaji itu lama sampai maghrib nanti jeda asar terus ngaji hadis, ini ngaji tafsir. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi, takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi takwa itu Allah itu jaga, eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye ngomong terus menerus bahwa Allah itu wajibul wujud awal atau qadim itu Allah disebut kalau dalam ngaji di pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu, Allah itu al-ahadus somad satu. Itu kita jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Arso, saya pernah debat kecil sama Profesor Zeni, termasuk sama Profesor Kures, tapi debat-debat saling melengkapi. Kul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Arso ada sedikit masalah karena iman itu sekedar bil lisan, dengan lisan itu tidak cukup, harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lesannya nggak ngomong, kan kita nggak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah, bahwa sesuatu itu harus dikatakan. Terus saya guyon begini, sama masih ingat usul ke Profesor Zaini, gini aja. Katakan dan yakinlah, tapi bahasa kul itu gak ada. Katakan juga yakini, bahasanya tidak cukup Pak. Nah akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting karena anak kita tahu tauhid, barokahnya bapaknya mengatakan. Umat ngerti tauhid, barokahnya guru-guru mengatakan. Ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar, orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Nah ini sambil ngopi. Ngopi ketua sukunya aja ya. Anak-anak itu nanti ngopi sendiri aja. Nanti kalau ada orang setara rektornya nggak terima. Masa rektornya ngopi saya teruskan ya. Makanya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, ya, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya nggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan, kamu hindari fitnah-fitnah itu, berhara-berhara. Sebab itu ini cerita Pak Arso, kitab yang saya bawa di sini itu kitab kuno, kitab dulu. Itu di sini dijelaskan, ya saya baca ya, nanti otorisasinya ini kayak notulen ini nanti Pak Fajar sama Pak Sadali ini, LC ini dulu kuliah sana jauh ini. Semoga ngaji betul, tidak hanya lihat mumi. Gak usah diterangkan, kamu tuh kok hasut biasa aja. Nah, jadi takwa itu apa? Kata apa? Takwa ini di kitab saya halaman 36. Tapi kayaknya Pak Fajar gak punya kitab ini. Nah, saya baca dulu ya. Nanti di finalisasi sama ini biar difoto nanti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. 1 ayat taqiyal abdu al kufra. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang nggak sholat, yang perilakunya masih nggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa, tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa, tapi baru takwa dari makom Islam ya, baru takwa dari kemusyrikan dari. Ini saya persaksikan dulu biar difoto Pak. Yang foto kok Pak dulu. Oh, ahli IT tuh.
Ini santri saya mulai kecil, tahu-tahu jadi dosen UI. Gak ngerti-ngerti yang ngelola Islam. Waduh. Terus ketemu derajat tokoh Hobson ini. Kedua. Kenapa? Ya nanti kalau ingin referensinya minta tolong Pak Fajar ya, gratis ya. Kalau minta uang haram kan. Sudah ketemu? Tadi sudah perjanjian saya sama Pak Rektor sama Pak Harsoyo supaya otoritatif. Referensinya apa? Di foto. Nanti teman-teman bisa tanya. Nah, tanya terang misan Jarujo terus Bu Barno terang no. Dan kesannya Islam kamu lebih baik. Terus wa ayat takyal ma'asiyah wal khurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi wa ayat takyal asyubuhati wa huwa maqamul wara. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun nggak banget haram tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya, karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa, karena takut itu syubhat apa? Syubhat. Misalnya gini Pak Arsoyo, saya ini kan kiai disalami Pak Arsoyo misalnya mau nyalon bupati Sleman ya Mukhalin misalnya. Itu kan nyalami template saya 10 juta sebenarnya order. Order kalau jadi bupati yang anggap wah Gus doanya mustajab. Kalau ndak kiopo. Artinya uang ini sebenarnya uang kontrak. Kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi. Kalau nggak jadi kan terus menyangsikan. Nah itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan. Disedekahkan saja sama fakir miskin karena itu riskan. Itu kan kayak DP. Karena nanti kalau jadi bupati betul nambahi biasanya karena itu dianggap paham ya. Kayak kamu misalnya mahasiswa terus dibiayai calon mertua itu kan bayangan kamu jadi rektor, ternyata hanya pengurus DPPAI itu nggak mau itu. Itu subhat itu karena nggak sesuai ekspektasi. Halal pas-pasan lah kira-kira gitu. Kayak ini dibiayai orang tuanya, nyongkornya jadi pengurus PBNU atau PP Muhammadiyah, malah tadi bodohnya. Paham ya? Nah, kalau sudah gitu namanya maqamul wara. Terus ada lagi Pak Arsoyo, maqam yang keempat. Wa ayat taqiyal mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari. Itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar, Pak Arsoyo mungkin, kalau Pak Fajar nggak mungkin. Misalnya malam-malam lapar, kalau Pak Arsoyo wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal, tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Itu mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Nah, itu juga takwa. Nah ini yang mungkin ini kelas saya, sampean nggak percaya nggak apa-apa. Yang terakhir tuh wa ayat taqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih mahasiswa, nggak kepikiran kalau ini dari makhluk, karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah, yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah, harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi, dia nggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo, kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun, kabeh ku mau ngelakoni, kabeh ku Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya, kabehku Allah. Kalau sekarang belum mau, masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya, pasti mau. Saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pas sudah ndak ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain Allah.
Ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Mahasiswa. Wah berarti hidayatnya cek pas-pasan ini belum makomnya. Pokoknya ndak kafir dulu ya. Iya Pak Sedili ini pokoknya nggak kafir dulu tadi. Muslim. Masih tingkat 1. Tingkat satu ya. Sudah nomor 1 apa tingkat 1? Tingkat 1. Bahasa kerennya nomor 1. Ya, jadi saya pastikan makna saya itu benar, bukan karena saya sombong atau merasa apa-apa, karena ini referensinya jelas. Ini kan makanya saya tadi matur ke Pak Rektor, saya ngaji yang sangat otoritatif. Ya, satu menghargai UII sebagai kampus besar, apalagi pakai label apa? Islam itu, jangan sampai Islamnya itu insya Allah ya, jadi Islam beneran apa? Islam beneran. Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan, soal ini hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Barso, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling, masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti, paspor jadi benar-benar enggak warga Indonesia. Sama, orang kok merubah status Allah, tidak mengimani Allah itu sudah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status hambaan dia, nah, itu baru kafir karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini, jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat, nah yang yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam, tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilintek itu agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini dari sekian? Apal separuh-separuh lah. Coba ngaco yang lamat-lamat lah. Yang hawasi. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadili itu? Loh saya di UI itu lama, saya itu seangkatan Pak Arsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Pertama yang disebut apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama disebut Allah, sebagian mereka tapi ya zalim. Ya, karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu, ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, sama tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap, karena masih ngakui warga negara apa? Tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah kira-kira kafir itu kayak gitu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, enggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia enggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap aja enggak muslim kan? Ya jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu gak kena api. Nah kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah ada takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Nah, clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini ya, satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata bahasa, kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali.
maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabin nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'ena matuwallu fasamma wajwa kulillahil masyiru wal maghrib misalnya. Nah, itu kalau kita nggak ngerti asbabin nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran sholat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah, seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya asbabin nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya Pak Fajar. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai asbabin nuzul. Misalnya tadi fa'ina matuwallu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Qudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan tuh ngefly dulu karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu. Terus nyabu wiridan. Terus wiridan nyabu lagi, wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima toimu. Tidak masalah orang-orang yang takwa apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Dia. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya sampean percaya saya, tapi biar otoritatif ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama ya sama orang yang ya tadilah sama Islam beneran ini sama bukan Universitas Islam apa? Insya Allah, Sabu Sembrono, kampus-kampusnya sendiri kok di istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. I'lam saterusnya annal lafdhu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wuquf alal makna termasuk penting yang ngerti asbabun nuzul, kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inna ma tuwallu fa thamma wajhuh. Fa inna law tarokna wa madlulal lafdhi laqtado annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababu nuzuliha ulima annaha fi nafilatis safar au fi man shalla bil istihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafir riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4 entah 5 itu, Pak Arsoyo sholat milih kiblat yang beliau istihad, Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi semuanya ternyata itu nggak ada yang benar pun faktor tepaan. Nah ternyata karena itu istihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat dan akhirnya maklumi ya sudah ada apa-apa, ada usah ya ada, lihat kamu juga menghadap kiblat. Nah, fa'ina matuwallu itu konteksnya itu, gitu ya. Konteksnya itu kamu di mana saja menghadap, di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa? Kiblat. Atau kedua, fi nafilatis safar. Nafilatis safar itu kalau orang punya hobi sholat. Nah, ini yang nggak kebayang bagi kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senengnya sholat. Ketika naik onta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah unta atau arah perjalanan. Tapi nggak kebayang tuh kalau satu libar nggak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya. Di kampus ngurusi Islam di rumah, wah, ngurusi istri aja nggak bisa. Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya di terjemah itu begini. Ya, apa tadi? Fa'ena matwallu
fasamma wajwa. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu Pak. Kayak kita apa? Bebas. Nah, tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya, jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini fa'inama tuwallu fasamma wajwa. Itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilatis safar, Nabi saking senengnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat tuh ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al istihad la yungqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang satu orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi adalah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana sampai dijajal semua. Karena dia berusaha menemukan kiblat, Allah ngapresiasi. Sholatnya itu dianggap sah. Karena dia sudah berusaha mencari kiblat. Nah, ayat-ayat seperti itu konteksnya adalah masalah asbabin nuzul, bukan punya makna umum yang terus orang bebas tanpa apa? Kiblat ya, yang bukan berarti orang terus bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, clear ya? Biar sampean ngerti. Nah, begitu juga seterusnya ada ayat bahasanya inna sofal marwata min sya'airillah. Itu kan terusannya itu agak ekstrim. Kamu yakin nggak sa'i di Safa Marwah itu wajib apa sunat? Wajib kan? Bahkan rukun. Tapi redaksinya Quran itu sama cari di terjemah ini Fajar di ayat Baqarah 158. Biar orisinil ya. Baqarahnya 158. Safa dan Marwah termasuk syiarnya Allah. Terus Allah ngendikannya itu agak ringan. Maka kalau kamu kaji, kalau sa'i ya nggak apa-apa. Kalimatnya fala junah itu nggak apa-apa. Kesannya kan bisa ya, bisa tidak. Sudah ketemu. Nah, udah kegiatan. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk sebagian syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umroh tidak ada salah baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Tidak bersalah kan? Padahal hukumnya sa'i itu sekedar tidak bersalah apa harus? Ya? Terus yang fa'in nama tua lu terjemah dan 115 itu moco terjemah. Oh, aku moco suhu, moco terjemah. 115 koro. Yang fa'in nama tua lu 115. Kamu ya nggak apa-apa, sadari bukan nganggur ya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina tawallu fasamma wajhullah. Sadili itu nama mursyid toriko terkenal, macam saya juga. Tapi nggak ini. Ya kan kalau kamu Sadili jadinya gini itu nggak tahu. Artinya milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap wajah disitulah Allah ada. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Udah terjemahnya bawa aja nanti tak tunjuk. Ayatnya tenang aja, tidak usah nyari kamu tanya. Tak kon beli ayatnya yang nanti sesuk urip meneh mati sesuk mari meneh ra ketemu. Jelas ya, kalau menurut terjemah itu kan riskan bahwa orang bisa berpaham sholat itu kemana saja kan. Nah kalau fala junah itu kasusnya gini. Memang awalnya kasus, makanya saya tidak bilang asbabil wurud, tapi memang asbabil kasus. Dulu di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan, pokoknya terpaut satu, kalau enggak 16, 17, di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi, di semua riwayat. Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Karena itu kiblat Ibrahim, di situ ada Sokhroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Kalau tadi Pak Rektor bilang asror tadi, rahasianya adalah di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Safa dan Marwah, Safa Marwah kan dekat Ka'bah. Itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya, namanya siapa? Isaf dan Nailah. Berhalanya namanya Isaf dan Nailah, bukan Sadali dan Fajar, ingat loh. Isaf dan Nailah. Ya ini rileks saja biar.
Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah, kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati isaf dan na'ilah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah, ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada isaf dan na'ilah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban sa'i. Nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, apa? Ya. Diabaikan itu. Yang diabaikan Berhalanya. Ya ibarat gini, ini cerita mungkin Pak Rasul nggak pernah dengar karena ngaji sama kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya, bukan kiai NU, kiai pesantren. Dulu itu ada kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu nggak mau haji karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah, menarik. Takut betul kalau orang khusyuk ini kan, kalau kamu nggak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa, nggak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini, nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini. Oh, gaji nanti orang Jawa itu gak merasa gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai takbir ini, inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi, demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja, yang nggak boleh yang godanya itu kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh kamu minta nomornya, itu enggak, maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa, kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang nggak bisa ini apa itu? Salah. Clear ya? Clear ya? Jadi yang taat ya tetap taat, kalau itu ya diabaikan. Artinya gini, andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu Gus harus ketemu perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama, ya kira-kira gitu. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa, sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Kalau itu pakai gitu ya ada orang kuliah. Anak perempuan mau kuliah di UI, tahu dosennya Pak Fajar, Pak Sadili. Kayaknya masih riskan gitu. Wah, gak ada orang nuntut ilmu kan? Terus Pak Sadili juga gak mau ngajar di mahasiswi. Karena gak mau ngajar, wah riskan. Soalnya pas-pasan saja. Nah kalau saya bilang gak apa-apa, maknanya diabaikan, tidak melakukan maknanya. Ya clear ya, itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nuzul. Saya baca ya. Wa min dalika qaulu ta'ala inna sofal marwata min sya'airillah fa inna dhahira lafdhiya la yaqtadi anna sa'ya fardun. Ya kalau melihat secara lafaz kan sa'i itu berarti tidak fardu kan, Allah hanya bilang tidak apa-apa. Nah, terus walhasil waqadrat Aisyatu ala Urwah fi fahmi dzalik bisa babi nuzuliya bahwa anna sahabata ta'assamu dari kata asima ya, asima itu dosa ya, ikut wazan tafa'ala jadi ta'assama apa? Ta'assama itu merasa dosa ya. Anna sahabata ta'assamu binasai bainahuma li'annahu min amalil jahiliyah, karena pernah ada tadi isab dan nail. Foto sih. Tak tuduh benar kesuwen. Ana sahabat atas. Ya nanti nagih Pak siapa? Fajar sama Pak Sadili sama Pak Nanang yang ngurusi apa? Islam. Ngurusi Islam di UI, bukan di sini. Di sini saya yang ngurus. Udah. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh ini kan clear tentang mukaddimah apa ilmu apa tafsir. Nasa mansuh itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali karena
agama sebagai aturan ya atau solusi, mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo, agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sosial, saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid, Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sodakoh atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya, sodakoh atau zakat, atau dulu ngamal pakai dinar, pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sodakoh pakai dinar, langsung dianalisis pakai saman, yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sodakoh, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sodakohnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arso nggak jadi wakaf tanah, karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh, ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia, bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisisnya. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih, orang yang bisa menganalisis, apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Madinah, karena di Madinah itu melewati Dal Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam, atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalamlam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam mohon niat apa? Ihram. Enggak, saya nanti aja dari Berali. Nabi kan dari Berali. Lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Madinah kok Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Proporsional. Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fathul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, oh soleh lah, jadi tak alani mesti mergo soleh, nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir terus. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tahu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova, ini kan tidak kuda. Ini kan tidak unta. Jadi gak usah doa itu, karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Nah, makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah mahdhah sehingga nggak bisa dinego, atau jenis produk sosial, atau jenis. Nah, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arso tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini pakai bit jangan, Nabi dulu nggak pernah pakai bid'ah itu ya, panjang nanti ceritanya panjang. Ya jadi seperti nah, sekarang kembalikan asal mansuh. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun, kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah masuk. Kecuali sudah nggak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak saya, ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja.
Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, nggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu golek anu bab nasaman golek ini. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini nggak realistis, apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar, terus bal-balan menengahnya kan ya lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya, Pak. Ada konteksnya. Nah, kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfa dinasah pakai ayat perang misalnya. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa, zaman agresi lah, zaman dulu agresi, bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Lah era sekarang peradaban begini kan yang ada kerjasama kan? Tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi Pak. Ya kondisional, nggak bisa disamaratakan ya. Nah, saya baca ya masalah Nasa Mansuh itu. Nasa Mansuh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan Nasa Mansuh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Itu nasaman soal karena nggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial. Asalisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu. Kal amri khina dhfi atau khina dhufi wal qillati bisabri wasafhi. Summa nusikha bi ijabil kital. Wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difotoin apa ini? Mulai ini umiro li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya itu. Sudah. Nah sehingga kiai-kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun fi ayatis saf atau fi ayatil kital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut meskipun mereka baca kitab karena ngerti konteksnya Pak. Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad misalnya. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Jadi ketika di kesini studi banding atau kesini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu beda. Kemarin saya jagungan itu sama Pak Alwi Syihab, adiknya Pak Kures, kan dulu pernah Menteri Luar Negeri. Kata beliau, sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mungkin. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang gayang. Ya masa sekarang kan sudah sendak itu. Itu kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hashim, Mbak Ahmad Dahlan bilang resolusi jihad. Ya sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana.
Enggak belajar malah dulu ayat Amsterdam. Mau bal-balan. Apapun itu kan yang seperti itu kategorinya itu uzila li sababin, uzila li sabab. Jadi hilangnya bukan karena hukum nasa manso, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Warsoyo dulu tuh orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi, karena itu londo itu. Mantas sababi komen bahwa minum ya pernah kan ada era gitu. Nah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana, pakai dasi, londo itu kalau dulu tuh. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat orang pakai sarung tuh nggak dianggap sunat karena dulu katanya cerita dulu uang sing nganggo sarung kalau upiok kalah terus kemulan turun yang rondan. Dari dulu pernah lu ya tak cerita kuno dulu tuh orang kalah main loh, ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya, nasibnya gitu pernah ya. Sekarang saja sarung jadi simbol pakaian apa, santri. Dulu gak ya, masih ingat ya cerita itu. Upio kemulan main kalah kemulan tidur dia cakro. Ya terus jangan bilang oh ini sarung simbol orang kalah apa main kalah judi gitu. Jangan, sekarang konteksnya beda. Nah itu nggak perlu kamu analisis pakai nasa. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, nggak langsung boleh dianalisis itu nasa mansuh. Ya aja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu harusnya. Jadi di sini redaksinya ma'umiro bihi li sababin summa yazulus sabab. Saya contohkan tapi Pak Fajar nggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga, umatnya ya bangga. Saya tak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Wah itu orang Bani Mustalik itu bencinya sak boleh sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Bani Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinikah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Bani Mustalik dilepas. Azharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Bani Mustalik karena keluarga punya ini jauh sekarang itu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu nggak usah cerita. Cerita aja cerita, maksudnya cerita. Kalau kamu poligami itu kira-kira istri kamu, mertua kamu, ipar kamu bangga apa? Nah. Maksud saya bukan masalah boleh tidaknya, kalau bolehnya boleh, lelaki itu boleh nikah berapa? 4. Bukan berarti nggak, maksudnya kalau kamu merasa sunat banget itu perlu dipertanyakan bolehnya boleh, tapi kalau merasa apa sunat banget itu konteksnya itu dong ya. Sudah usah diterusin, itu banyak agak siap. Inginnya yang di belakang tuh kalau boleh aja, gue nggak usah catatan ya gitu. Ya semuanya ini ngasih relax ya. Sekarang ini masih ada waktu 30 menit. Sekarang tentang mujizat, karena ini yang paling panjang itu tentang apa? Mujizat. Saya sengaja saya letakkan di akhir. Saya baca takbir orisinilnya dari hadis Rasulullah SAW di Shahihul Bukhari. Saya ulang lagi di kitab Shahihul Bukhari. Nah, di kitab Shahihul Bukhari nomor hadisnya itu 4.981. Kamu sudah hafal berapa? Ya, nomor hadis berapa? 4.981. Di antara kebanggaan Rasulullah SAW itu beliau ngendikan tidak ada nabi kecuali dikasih ayat atau mukjizat yang spektakuler. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar ngeluarin onta. Ngeluarin onta, keren. Onta kok keluar dari batu besar. Ajaib lah pokoknya. Nabi-nabi dulu itu ajaib. Tapi yang agak-agak kalau boleh dibahasakan, agak-agak gak rasional itu satu Pak Rasul. Saya punya kitab namanya Al-Khusurul Hamidiyah. Itu pinternya bukan main yang ngarang.
Tapi gak pernah jadi rektor, Pak. Tenang saja. Enggak, tetap keren jenengan gak pernah jadi rektor. Itu mau pinter tok gak jadi rektor. Dia bilang gini, mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu ijazan, ya kan? Ajaza yu'jizu ijazan. Sesuatu yang bikin musuh itu gak berdaya. Berarti fahuwa mu'jizun, apa fahuwa mu'jizun. Berhubung wakilnya perempuan, karena ayat itu kan mu'annas. Akhirnya mukjizatun. Ya, ini masih punya sisa-sisa. Dulu kaji lama ini di Kudus. Nggak tahu jadi begini. Dulu lama ngaji di sini. Ya berarti mukjizat apa? Sesuatu yang bikin musuh itu nggak berdaya. Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi, ketika tidak mampu, ya Fir'aun dan kawan-kawan mampu nggak punya tongkat untuk membelah laut? Nggak mampu kan? Umatnya Nabi Soleh mampu nggak ngeluarin unta dari batu besar? Nggak mampu. Nah kalau sekedar nggak mampu, siapapun nggak mampu bikin burung, juga nggak bisa bikin lautan. Kenapa nggak bisa bikin lautan, nggak dianggap mukjizat? Ketika Allah bikin laut ya mukjizat, bikin burung ya. Mereka nggak bisa loh bikin orang kayak mau kamu gini kan nggak bisa. Nah umatnya Nabi Pak Arso itu dilatih. Yang namanya mukjizat itu ayat apa saja. Terciptanya langit dan bumi, gunung, Semeru sampai gunung Jogja, apa itu? Merapi. Semuanya itu mukjizat karena itu ayat Allah yang orang nggak akan bisa bikin. Sebab itu mukjizat Rasulullah itu dianggap paling rasional karena tidak usah nunggu yang dasar-dasar yang. Jadi cara Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Musa gejolokannya kira-kira gini, Musa mujizat kok ngenteni ono ngono barang. Memangnya orang bisa bikin ayam, bikin pitik, bisa bikin nyamuk. Kan sama-sama berstatus mukjiz, sesuatu yang orang lain nggak bisa, makhluk nggak bisa. Lah umatnya Nabi itu nggak dilatih yang gitu-gitu, dilatih inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wa nasamir wal fulki sampai kabeh la ayatil liqaumi yaqilun. Kalau kamu punya akal tuh semua sudah mukjizat. Ngapain sih mukjizat kok nunggu gitu-gitu gitu. Clear ya? Jadi mana mukjizatnya ndak kena untuk umatnya Nabi Musa itu ndak kena. Untuk ngakui lemah saja kok nunggu pertunjukan. Bikin rambut aja kan ya ada bisa. Untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusel ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Nah, ini saya baca ya. Saya ngaji ini kondang. Saya baru ini ngaji seterhormat ini didampingi rektor sama sekretaris pembina badan wakaf. Kayaknya nanti kalau Mungkar Nakir ketemu saya, wah ini kayak hebat. Kenapa ngaji aja ditunggu rektor terus. Jadi rektor. Tapi tadi pas beliau nunggu saya, Pak Arso makom saya sudah yang kelima tadi. Tidak boleh hadir selain Allah. Jadi ya sudah. Akhirnya saya bilang ini Allah sendiri yang mendatangkan, ini Allah sendiri. Sudah agak penting semua. Wah, kalau pakai makom kelima saya tidak terima kasih karena menolak kehadiran selain Allah tadi. Makomnya sudah kulillah, sumadarhum fi khawdihim. Kalau kamu masih butuh Pak Rektor, namun sebenarnya diangkat jadi dosen. Pak Fajar juga butuh, dulu dosen nggak tetap, gara-gara kroninan terus jadi dosen tetap. Nggak apa-apa, ini cerita guyon tapi agak bener. Nah, kamu masih butuh kan? Kamu butuh kenal Rektor butuh nggak? Oh butuh sekali kan? Badan wakaf butuh sekali, nggak ngucur dananya bisa ditarik. Tadi Jogja sini bisa ditarik kamu. Kalau makom saya tadi yang kelima tadi menolak hadirnya selain Allah, itu makom musyahadah. Tapi saya tidak usah, tetap syariat atau maturun. Saya baca ya. Kata Nabi, sabda Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alil basar. Ini di hadis Bukhari. Ikutnya juz 4. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat yang dahsyat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat saya. Mukjizat saya itu Quran dan saya berharap dari mukjizat yang rasional ini kemudian pengikut saya yang terbesar.
Lah itu komentator sarahnya ini Fathul Bari dikarang oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Pengarangnya itu kelahiran Gaza. Gaza itu kelahiran Gaza. Ya, jadi Bukhari itu kitab Sahih Bukhari itu pengarang sarah paling terkenal tuh Fathul apa? Bari. Pernah dengar toh? Dengar toh ya? Nah, ya, itu tak bacakan. Komentarnya bagus di sini. Saking bagusnya nanti di itu Hajar ya di foto. Komentarnya begini. Kenapa begitu ya? Kira-kira gitu. Pertanyaannya kenapa begitu? Ini rasional sekali cara analisisnya. Annal mukjizat al-madiyata kanat khisiyatan tusyahadu bil absor karena qati soleh wa asa Musa wa mukjizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah fayakunu mayyatabi'u li ajliha aksar li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidihi wal ladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahidu kullu man ja'a badal awal mustamirran. Foto dulu engko tak terangno. Iki sing khisiyah boleh khisiyah. Yang mulai ini Annal mukjizat al-madiyah karena khisyatan. Ya nanti jeda asar terus yang ngopi-ngopi dulu kira-kira jeda setengah jam atau sejam habis itu ngaji apa? Hadis. Sesuai namanya tafakuh tafsir apa? Hadis. Ketuanya kamu apa, Mas? Kamu ketua ya, Pak? Saya biasa yang pengenal. Apa? Divisi dakwah. Ini mau kamu Islamkan. Sudah Islam. Pak Rono Sadili. Itu kali Imam Sadili masih sugeng, namanya dicatat nggak terima. Imam Sadili itu ganteng, kaya, alim. Itu Imam Sadili. Terus jadi torek apa? Sadili ya. Yang ganteng, alim, kaya. Udah dosen gini ndak kaya raya ini. Nggak punya atasan. Ini atasannya banyak. Sama Pak Nanang aja kalah. Pak Nanang kalah sama Pak Watu Akhir. Allah itu kalah sama Badan Wakaf. Ribet dunia. Yang benar saya itu langsung kulillah. Udah mentok lah saya. Nah, khatam gitu. Begini logikanya. Misalnya gini. Nabi Musa itu Nabi top punya mukjizat tongkat. Tongkatnya satu lagi. Misalnya dipakai Pak Fathul Wahid tidak bisa tak pakai saya. Dipakai ini tidak bisa dipakai itu. Karena hanya satu. Itu pun nggak ada jaminan kalau yang pakai kamu itu mandi. Tongkatnya bisa balik loh. Dulu yang pakai Nabi ini kamu apa ini? Ya kan? Tapi kalau mukjizat Quran, logika yang dibangun itu terus menerus. Misalnya begini, saya nyontohkan pekerjaan dan saya bawa ini dengerin betul. Allah itu ketika ngeritik sesuatu yang tidak nyata disebut batil. Batil itu beda dengan maksiat ya. Maksiat itu perilaku sosial yang salah. Tapi kalau batil itu sesuatu yang nggak nyata, apa? Misalnya gini, orang nyembah makhluk, nyembah Namrud atau Fir'aun. Mentuhankan Fir'aun itu sesuatu yang nggak nyata. Yang benar Fir'aun itu manusia bisa mati dan nyatanya mati. Berhala Lata Uzza itu patung. Patung itu Tuhan apa batu? Batu. Quran bilang gini. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Hak itu nyata dan batil itu tidak pernah memulai dirinya. Yubdi'u itu memulai dari kata bada'a. Bada'a ya beda'u ikut wazan af'ala jadi abda'a yubdi'u. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri. Pernah nggak 1 tambah 1 8? Nggak pernah kan? Nah, sekarang begini. Kemudian Islam yang datang dengan tauhid bahwa sesuatu dimulai dari angka 1. Terus misalnya dilawan, enggak lah. Yang pertama itu angka 2, yang pertama itu angka 3, yang pertama angka 4. Nyari pasarnya nggak bisa, pasar akal sehat nggak bisa. Sesuatu kok dimulai dari 4, dari 3, dari 2 itu nyarinya nggak ketemu apa? Karena barang batil atau tidak hak itu nggak pernah nyata. Makanya saya pernah ketika diminta Pak Arsoyo tausiah lah. Saya di Badan Wakaf saya pernah cerita. Imam Amudi itu guru matematika. Ketika beliau meninggal, murid-muridnya janggal. Ini guru saya masuk surga enggak karena guru matematika. Kayak kamu janggal ini Pak Rektor ini masuk surga enggak karena penggawean itu jasinan celananan. Tapi ternyata semua itu demi apa? Islam. Ternyata Imam Amudi pas di alam roh itu, kamu nggak harus percaya cerita ini, bisa aja kamu nggak percaya. Nggak penting maknanya, nggak penting ceritanya, nggak penting. Tapi sama Allah sama siapa takbirnya? Ya Amudi istadillah bi wahdaniyati bi khadrati mal. Istadillah ala wahdaniyati bi khadrati malaikat.
Karena malaikat tuh udah komplain. Ternyata malaikat yang komplain kita tuh banyak. Malaikat ini ada di beberapa hadis. Ya Allah, apa ada orang yang imannya itu ngalahkan kita? Jawabnya Allah, ada manusia. Allah udah bilang ustadz, manusia mukmin ya, kamu termasuk. Kok bisa ya? Malaikat selalu tanya, kok bisa? Kalau kita iman kan langsung melihat surga, neraka, aras. Jadi kalau kartu iman kita pasti lebih valid karena menyaksikan langsung. Nah, manusia kan enggak. Di dunia kan macam-macam, ada dangdutan, ada macam-macam. Tapi ternyata imannya enggak tergoyahkan. Ternyata apa? Logika yang dibangun Imam Muti itu, coba kamu terangkan kenapa manusia yang di dunia seiman itu kalau saya ini satu. Jawab Imam Muti gampang, beliau nulis angka setelah 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar 1 triliun dibandingkan angka 1 semuanya tetap cabang, yang pokok itu 1. Keyakinan itu kan gak terbantahkan oleh Anda dan gak bisa digoyang kan? Mbok kon urip melarat baulet tetap nak tauhid itu harga mati. Ya enggak? Akhirnya malaikat manduk-manduk. Cara Jawa mandek man imannya manusia gak tergoyahkan karena logikanya pakem. Bahwa angka 2, 3 ila mala nihayatallah sampai tidak terbatas. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Kemudian setelah itu Imam Mahmudi gambar Pak Arsul. Gambar sekenanya aja, bisa gambar gedung, gambar rumah, gambar mobil. Gambar apapun juga dimulai dari minuk toh wahidah, dari satu titik. Gambar itu baik, besar, elek, apik, tetap dimulai dari satu titik. Nah, makanya Quran dimulai dari Bismillah sebagai isyarat, semuanya dimulai dari nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukjizat ini yang dimiliki umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita bela Nabi itu poligami atau orang-orang soleh poligami, belanya gampang karena pakai rasional. Ngurmat orang satu apa? Ngurmat perempuan satu hukumnya apa? Baik kan? Ngurmat yang baik loh, maksudnya bukan ngurmat tak. Ngurmat perempuan satu yang baik hukumnya apa? Baik. Kalau 2 lebih baik, logika loh, udah usah dipraktekkan. Ini kan cerita orang baik, bukan cerita kamu, bukan. Orang baik, ngurmat perempuan satu baik. Jadi apa? Baik. Ngurmat 2. Nah, sekarang tinggal waliannya. Kamu satu saja kamu terlantarkan orang satu dosa, orang 2 lebih dosa. Itu kan. Jadi meskipun Anda tidak berani poligami, membela bahwa kenapa sih nabi-nabi dulu poligami, gampang logik ya gitu. Tapi harus kamu praktekkan. Kamu nggak orang baik gitu maksud saya. Tapi untuk membela secara rasional tuh gampang. Ya orang baik ngerawat orang satu, baik ngerawat orang 2. Udah ya. Sekarang yang kamu menerantarkan orang satu dosa, 2 lebih dosa. Jelas ya. Jadi makanya agama ini dibela sama Allah dengan status liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Enggak usah pertunjukan kayak mujizat tadi, intinya agama ini enggak perlu pertunjukan Nabi Muhammad terus ngomong. Lah kalau gitu kasihan kiai-kiai yang sekarang. Misalnya, saya percaya kalau kamu ketua DPI asal bisa terbang ke Mekah. Ya repot kan. Saya percaya kamu rektor Universitas Islam asal bisa Gunung Semeru kamu pindah, Merapi kamu taklukkan. Wah ya repot kalau ukurannya gitu-gitu terus ya. Cukup ukurannya pakai hukum sosial. Hukum sosial itu biar alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Ketika kita longgar ya mudah sedekah, ketika susah pun mudah sedekah. Rumus yang kedua Pak, termasuk wal kadhiminal ghaidh. Coba sistem sosial itu yang menyelamatkan tuh satu, wal kadhiminal ghaidh. Kalau emosi itu dikendalikan. Coba andaikan Pak waktu Wahid ketika jadi dosen, kalau emosi nabrak mahasiswa, kalau emosi nendang mahasiswa, enggak akan jadi rektor, di penjara. Berarti yang menyelamatkan karirnya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Sebagian hadis tentang apa? La taghdab faradadamiran faqala. Lah, saya juga sama dengan beliau dulu ketika sekedar dosen sudah nampari mahasiswa, enggak akan pernah jadi rektor. Sudah di penjara. Saya jadi kiai meskipun kata orang banyak salim terus nuabuk ikon langsung gagal jadi kiai.
Artinya apa? Rumus sosial Quran dimulai yang penting kumpul sosial itu dermawan, yunfikuna fisarra wa darra. Terus hukum sosial lagi wal kadhiminal itu kalau kecewa itu mudah memaafkan, bisa nyimpen wal afina. Coba semua tidak perceraian ya barokahnya wal afin mudah memaafkan. Lalu semua orang mungkin yang nggak penting-penting masalah semua kan satu Indonesia. Aslinya gini, Islam tuh ngatur peradaban tuh logis saja. Saya kalau nyontohkan gini, kamu di Jakarta, merantau di Jakarta atau di Thailand atau di mana saja, dan Anda melakukan sama teman kamu yang kamu cari zaman berteman itu, kenangan kamu sebagai yunfikun, orang yang memberi al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Mampir UPD. Misalnya gue itu konco jenis Parmin di Jakarta atau di Thailand. Ketika kamu kenal di Kudus, kamu sering ngamal, kalau kecewa ya tidak main tampar. Kamu mampir pede ndak? Pede. Coba kalau kebalikannya, ketika Parmin di sini kamu tamparin, setelah itu kamu kikir, mau mampir itu gak ada pede. Ternyata aturan pede juga diatur. Ketika Quran memulai cerita orang baik apa? Alladzina yunfikun. Yunfikun itu yang melakukan infak. Hubungannya dengan orang lain itu kalau bisa memberi. Kalau nggak bisa, ya paling tidak ganggu. Makanya Nabi ngendikan izzat fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kalau kamu nggak tukang ganggu harta orang lain pasti disenangi manusia. Kamu didulani teman yang nggak akan pinjam motor kamu, mobil kamu kan tenang. Tapi kalau orang yang pelanggan minjem, waduh. Jadi intinya, andaikan peradaban itu dibangun begini kan enak. Contoh terakhir lagi mukjizatul Quran. Ada ayat walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min khalik. Dimulai ayat fabima rahmatim minallah lintalahu. Muhammad, gara-gara kamu sayang sama umat, kamu bersikap lemah lembut. Dan andaikan kamu itu bersikap kasar, maka orang akan bubar. Lan faddu itu mesti bubar. Lanya li tauqid, lan faddu mesti bubar. Nah, kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya ngendikan gini. Hadatin, agama ini datang dengan rasionalitas peradaban. Bukan mentang-mentang dengan mukjizat. Hada Rasulullah man uyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang punya kekuatan alam raya, bisa melibatkan Jibril, Israel, Mikail, bisa melibatkan semua malaikat untuk menolong agamanya. Tapi Allah cerita agama ini diterima karena Nabi itu bersifat rauf, sayang, rahim, lemah. Misalnya gini, ini mukhal tapi tak cerita. Misalnya Pak Fajar itu bisa terbang ke Mekah. Kamu darani wow gak? Wow kan? Ternyata pas mau kamu hormati ke tua boy plang. Bilang wow jancok kira-kira saja. Enggak, jujur saja. Ini masalah ilmu hak, gak usah. Enggak ada gunanya kan prestasinya terbang ke Mekah. Wow kamu hilang kan? Padahal jelas dia bisa terbang ke Mekah, temu MBS gitu. Muhammad bin Salman itu yang nggak ngaruh. Yang pengaruh adalah sifat lintalahu bil mu'minina raufur rahim. Juga gitu. Ini rektor, ini ketua badan wakaf, ini presiden, ini kiai besar. Yang ngaruh adalah sikap kasih sayang. Ketika itu dilanggar, lan faddu. Kamu hormat sama rektor, sama saya, misalnya kiai besar. Tapi misalnya pas kiai hormat, tua aku ikut bal-balan satu, mesti tuntas apa? Clear ya? Maksudnya gini Warzo, ya mujizat itu yang nyon sewu ditawarkan Rasulullah, yang diwasiatkan, yang disuruh pakai pegangan ini loh Quran. Pegang sebagai peradaban, sebagai akidah, sebagai perilaku. Ya makanya mujizat Quran mustamirah karena peradaban ini nggak terkalahkan. Mustamirah. Tapi kalau peradaban kok tongkat gitu kan terus repot sih. Dipakai apa? Dibilang gak mujizat ini milik Nabi Musa, pas kita pakai ternyata gak mandi karena pemakainya kita. Jadi kalau mujizat Quran kan jelas. Ilmu logikanya ketika Tuhan Esa kena kan tadi angka 23 dibanding angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka peradabannya kena, poin peradaban kena hubungan dengan orang lain al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jelas ya? Termasuk hubungan dengan istri. Allah tuh bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Itu niknya Quran. Di Warsa itu Quran itu bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu urusannya orang fa'in ahbabtumuhunna fa'in karihtumuhunna. Karena Allah itu saking pinternya. Namanya kumpul itu mesti ada masalah. Makanya bayang kalau ada masalah
dan kamu sedang nggak suka. Boyo mikir hal yang kadang kamu nggak suka itu hikmahnya besar. Jadi Quran tuh membangun peradaban dengan segala asumsi. Asumsinya adalah yang tidak kita inginkan. Fa'ingkari. Makanya kita dilatih senam otak. Wa asa antu hibbu syai'an padahal bahwa syarrul lakum. Waliannya juga wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak pernah tahu. Dan itu akhirnya itu yang menyelamatkan kita. Coba yang menyelamatkan kamu apa? Berpikir positif kan? Ya. Dan itu aturannya Quran. Satu pernah baca kitab. Dan itu kebetulan ada orang yang minta nasihat saya habis baca kitab itu. Dia ketika kaya raya jabat temannya banyak. Ketika miskin jadi buruh temannya tidak ada yang main. Dia ngeluh, wah ini orang munafik semua Gus. Ketika saya jatuh nggak ada yang kesini. Dan dia sudah jadi buruh bikin bata itu, bikin batu bata itu. Terus saya bilang malah bagus gitu. Kalau teman-teman kamu datang terus kamu ditonton pas dibentak-bentak majikan malah kamu malu tuh. Jadi Allah bikin kultur itu bagus. Kalau miskin jatuh nggak ada yang main. Kalau main kamu malah jadi tontonan. Oh iya Gus. Baru tertawa-tawa. Jadi di balik yang kamu tidak suka itu ada kebaikan. Makanya Imam Syafi'i saya sering cerita di mana. Imam Syafi'i itu ada orang ketemu beliau cium tangan hormat, setelah di luar maki-maki. Sapi gini. Terus ada yang lapor. Orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki kamu. Imam Syafi'i tertawa-tawa. Loh kamu cerita ini kok tahu? Baguslah berarti sapi bawah di depan saya ada berani. Dianggap pendek saja Pak. Maksudnya ini jasa ke rektor. Kalau ada yang di luar kok gak cocok, depan saya gak berani. Wih bawah saya. Terus saya gunakan Gus. Jadi kadang dianggap pendek saja Pak. Terus diceritain lagi, ini separuh kampung kamu itu gak suka sama kamu. Jadi Imam Syafi'i bagus lah, yang gak suka itu pasti gak pernah utang itu, gak pinjem itu. Yang masalah itu yang suka. Orang kalau gak suka kan gengsi mau pinjem mau ngutang. Artinya dianggap hikmahnya itu. Jadi sesuatu yang kamu kadang gak suka itu hikmahnya besar. Misalnya kamu punya istri merengut ngamuan, bagus itu. Nak guya-guya be wong lanang liya pusing juga kamu kan. Intinya itu apa ngajari kita senam otak wasa untuk ibu se'au wa syarrul lakum. Kadang wasa antakrahu se'au wa khairul lakum. Terus kita berkesimpulan gimana? Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudahlah kita sebagai manusia yang lemah berkesimpulan yang tahu itu apa, kita tahu apa? Kita tahu apa. Nah, hal-hal gini yang menjadikan Quran itu abadi. Ya ini sebelum asar tak bacakan takbir lagi ini di kitab Itqan. Ini lebih bagus, lebih ekstrim. Itu tadi kitab Fathul Bari yang barusan tak baca Pak Fajar. Kalau ini dari kitab Al-Itqan. Itqan spesialis tentang ulumul Quran. Ini kalau mau Pak Arso ya. Wa aksaru mu'jizati hadhil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afhamihim. Wali anna hadis syari'ata lamma kanat baqiyatan ala sofahatid dahri ila yaumil qiyamah khussat bil mu'jizah al aqliyah al baqiyah. Jadi agama ini karena akan dipakai sampai kiamat, maka agama ini harus logis. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Misalnya gini logis. Ketika saya hubungan dengan Pak Fathul Wahid baik-baik saja, karena hubungannya saling manfaat. Dan Islam mengharamkan madharati ke orang lain, merusak orang lain, merusak sarana umum. Dan itu yang menyelamatkan peradaban adalah Allah gak suka perilaku apa? Merusak. Kita di mana-mana kan baik-baik saja kalau kita tidak merusak hanya orang lain. Terus Allah cerita lagi, wa yuhibbul muhsinin, misalnya inna wa yuhibbul muhsinin. Kita hidup di mana saja kalau kita ihsan pasti baik-baik saja. Gak usah pakai mukjizat tongkatnya Nabi Musa tuh mentang-mentang go tongkat ngalor ngidul pakai akek Sulaiman misalnya, gak usah. Yang menyelamatkan kita itu peradaban yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cari-cari foto Amit Pak Fajar. Nah, ini mulai itu. Itu kita beton itu. Ya, jadi kalimatnya itu ya kalimat di kitab Itqan ini jelas khussat bil mu'jizah al aqliyah. Jadi kamu tidak usah terbang ke langit untuk tahu kalau Allah itu Esa. Juga ada harus coba saya ceritain Mbak Harso. Ini di sini ada kalimat itu betul-betul sadis, tapi sadis yang baik.
Wa aksaru mu'jizati Bani Israil kanat khisyatan li biladatihim wakillati basaritihim. Dasar bodoh, mukjizat agak wow, itu gak ngandel. Misalnya contoh barang gini, andai kan Anda jadi Nabi Musa, Anda akan ya jadi rektor aja agak susah apalagi jadi Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah debat Pak Arso sama Fir'aun. Pertama debat itu lucu, Nabi Musa kan disuruh Allah datang ke Fir'aun. Terus dia cerita, Fir'aun kamu harus nyembah Allah, Allah itu Rabbul Alamin. Kata Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa kalau gitu? Ya Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardi, yang nuhani langit dan bumi. Dari Fir'aun gini, terus manggil Haman itu ajudannya. Jangan dibahasakan arsiteknya, nanti tersinggung ini yang arsitek. Sebenarnya Haman itu kan arsitektur. Iya kan? Gak usah. Jangan terus arsitektur berarti jabatannya apa? Jangan. Ini arsitektur yang Islami ini. Kata Fir'aun. Ini contoh bahwa akal dengan dasar itu menang akal. Akal dengan dasar itu menang akal. Kata Fir'aun gini, saya jalan-jalan kemana-mana setahu saya yang dituhankan saya. Karena dia pakai contoh fisik. Khisyah itu fisik yang bisa diindra. Ma'alim tulakum min ilahin huiri. Saya jalan kemana-mana ternyata yang jadi Tuhan itu saya. Nah terus akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhanku yang menguasai langit. Loh, Fir'aun malah kurang ajar lagi bahasa saya. Haman sini. Ibnili sorkhan ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, saya bikinkan piramida yang tinggi, saya mau ngintip Tuhannya Musa. Padahal Nabi Musa tahu, meskipun diintip juga gak kelihatan kan. Jadi Nabi Musa, saya saja gak pernah lihat, apalagi kamu. Nah itu kan masalah kalau betul sudah bikin piramida. Gak tahu ini pas kuliah belajar apa lihat piramida, gak tahu. Nah, kan masalah ya. Gara-gara orang Bani Israel memaksakan semuanya itu khisyah. Ukuran nyata ndak itu apa? Khisyah, fisik gitu. Nah, ini khisyah. Ternyata apa Pak Arso? Yang bisa mengalahkan Fir'aun itu logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya di alam roh itu Nabi Musa itu ditanya sama Allah, Musa, keinginan kamu yang belum kesampaian apa? Menjadi umatnya Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena itu rasional Pak. Tapi nggak kuliah di UI, andikan nyata, jadi nggak mau tetap. Aku yakin orang Bani Israel gengsinya tinggi, nggak mau tetap dia tetap jadi umatnya Nabi, tetap saja nggak mau kuliah apa? Masuk Nabi di direktori, gak Nabi kan nggak mau. Yang bisa mengalahkan apa Pak Arso? Ini cerita nyata, pentingnya rasional. Dasar sama rasional itu menang. Kan pertama debat, Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun masih belum kalah. Debatnya depan umum, ada ajudan-ajudannya ada. Jangan bilang ada pembantu rektor, jangan ada ajudan-ajudannya. Kalau ada direktor nanti rektornya berarti mewakili. Wah, bahaya itu kalau contoh itu. Nah, ternyata jurus yang menang itu jurus rasional. Nabi Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwali. Yang nuhani nenek moyang kamu. Wah, langsung kepikiran. Orang di sekelilingnya langsung yaktumu imana, langsung menyembunyikan yang menuhani nenek moyang kamu. Wih, nak Fir'aun Tuhan, mbah-mbahnya pengirani sopo ya. Ini kan ada tanggal lahirnya Tuhannya itu ada surat kelahirannya, ada tanggal. Iya. Aktenya ini gimana yang babanya tidak bertuhan kan? Itu menjadikan waqala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imana. Karena rasional itu bisa menjadikan orang sekeliling Fir'aun terus iman. Jangan Fir'aun itu geblek tenan pancen. Wong karuan dekne lahir di bapak di mbak terus babayu pangerane. Leluhurnya Tuhannya siapa kalau Tuhannya dimulai dari dia? Akhirnya banyak yang diam-diam itu iman. Berarti apa? Jurus menjelaskan yang dahsyat mulai melibatkan piramida ternyata kalah dengan jurus rasional. Nah, makanya apa mukjizatnya hadil mah khussat bil mu'jizah al aqliyah al bagiyah. Nah, moga Pak Fajar foto kalimat Pak Fajar lewat kula nih luwih keren nih. Nah, niki kata-kata yang ini aja yang langsung apa? Khussat bil mu'jizah. Ini ya. Kata-kata khussat bil mu'jizah al aqliyah al bagiyah. Dah. Nah, ya lengkap. Ini kitabnya kitab judulnya di foto ini Fathul Bari sama. Ya nanti jeda sekitar mungkin 1 jam. Ya
45 menit lah. Aman ngopi-ngopi, kalau ada makanan dimakan, kalau nggak ada. Saya jagungannya kan sudah kesepuan. Saya ini termasuk Dewan Pembina sama Pak Rektor, Pak Arsoyo, kamu ya sama anak-anak muda itu sudah. Lah Pak Fajari Bainahuma bisa ke sana. Bainahuma itu kalau di Quran la ilaha illa wa la ilaha illa. Tahu itu jenis apa itu? Ya jadi itu cerita mukjizat versi kitab Fathul Bari sama kitab Itqan. Ini versi kitab Ijazul Quran. Itu lebih dahsyat lagi cara nerangkan. Ini yang ngarang Abu Bakar Al-Baqilani. Ini mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya guru namanya Imamul Haromen. Itu punya guru lagi namanya Abu Bakar Al-Baqilani. Itu beliau ngendikan begini, Pak Arsoy. Muqaddimahnya gini. Innama yujibul ihtimama attama bi ma'rifati i'jazil Qur'an anna nubuwata nabiyina alaihi salam buniyat ala hadhil mu'jizah. Jadi kenabian Nabi Muhammad itu adalah dibangun atas mukjizat Quran. Karena Nabi nyuwun sewu kan enggak punya tongkat kayak Nabi Musa, juga enggak pernah mengeluarkan unta dari batu. Tapi ketika Nabi mendakwakan rasionalitas, misalnya rasional gimana? Ini alam tuh makhluk. Di mana-mana makhluk itu ya ada kholiknya. Kholiknya ya pasti qadim. Masa kholik datang kemu? Masa Tuhan kok lahir di bumi kan ya udah lucu kan? Tuhan kok pahpo kayak Fir'aun, udah gitu dimumi lagi kan ya lucu kan? Tuhan kok tenggelam kan ya banyak. Jadi Nabi kalau datang itu penjelasan. Saya beri sekian contoh di Quran betapa Nabi bisa menaklukkan pikiran orang Arab dengan rasionalitas. Ada orang Arab dulu itu cerita, problem kita itu banyak, maka Tuhan kita harus banyak. Ketika Nabi mendakwahkan satu Tuhan, mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna adalah syai'un ujab. Masa Tuhan banyak, Tuhan apa sedikit, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak. Terus Nabi bikin perbandingan. Darabawa matala rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Darabawa rajulan fihi syuraka terusnya. Walhasil ada buruh atau pembantu atau pegawai punya majikan banyak. Perintahnya beda-beda, mutasyakisun, perintahnya beda. Semuanya ingin dituruti. Sama satu orang yang hanya punya satu majikan. Enak mana? Terus orang-orang Arab bilang, ya enak punya satu majikan, punya majikan banyak repot. Ya Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau semuanya jadi Tuhan, perintahnya beda-beda, seleranya ya beda. Beda yang repot juga kamu. Paham? Contoh lagi rasionalitasnya Quran. Quran itu Islam lah. Itu kan selalu bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuhan itu tidak punya rival, nggak punya sekutu, nggak ada yang setara. Terus mereka tanya, Muhammad kasihan dong Tuhan kalau sendiri nggak ada yang mitranya atau nggak ada yang setara. Terus Allah cerita ke Nabi bilang kira-kira gini. Saya ini ketika nggak ada langit bumi ya sendiri yang menciptakan saya semua kata Allah. Tapi orang Arab perasaannya tuh masih suka tamsil. Tamsil itu logika yang auqa'afin nafsi, satu perumpamaan. Allah kayak perumpamaan itu ekstrim dan orang pasti taslim, pasti setuju. Misalnya kamu miskin, ini kan mahasiswa rata-rata masih miskin, yang kaya orang tuanya mungkin. Itu pun kalau yang kaya, kalau enggak kan sudah jadi pekerja, merantau di mana-mana, terus mengumpulkan uang bisa beli Innova. Setelah beli Innova, Pak Arsoyo atau saya atau Pak Warwakid menguasai mobil kamu kayak kamu boleh enggak? Enggak boleh kan? Makanya terus Allah bikin darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Allah bikin satu perumpamaan. Misalnya Anda punya mobil yang beli kamu, harta kamu. Kemudian ada orang lain yang gaya menguasai itu kayak miliknya. Kamu boleh enggak? Ya enggak boleh, yang punya saya. Kok ada orang lain sok-sokan? Ya sama. Yang bikin langit bumi itu Allah sendiri. Terus ada orang sok-sokan kayak Fir'aun Namrud, sok-sokan. Gak ikut gawe, gak ikut menciptakan, kok menguasai. Makanya ketika Tuhan, saya pernah yang ngaji itu orang yang dulu pernah lama di Perancis. Itu ngaji saya tak terangkan. Kata siapa Quran tidak demokratis? Quran demokratis sekali. Kata Allah begini. Tuhan nggak saya nggak apa-apa kata Allah. Ini nggak kata saya, kata Allah Tuhan nggak saya nggak apa-apa.
Tapi yang kamu katakan Tuhan itu, aruni madza khalaqu minal ardi, hadza khalqu wa fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini saya Tuhan yang bisa menciptakan langit bumi. Kalau kamu ngaku Tuhan, bikin bumi tandingan. Ngaku Tuhan kok pakai bumi saya, kata Allah. Ngaku Tuhan kok pakai bumi. Bikin sendiri. Sebagian ayat aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau ngaku Tuhan, boy apa saya bikin langit itu sudah ada dia, terus bikin langit tandingan, bikin bumi. Ini enggak bisa apa-apa kok. Lah ya agama ini dibersamai Quran, dibarengi Quran yang ngawal iman kita ila yaumil kiamah. Makanya tadi khussat fil mu'jizah al aqliyah. Jadi tidak pakai hissiyah tapi fil mu'jizat al aqliyah. Ya kira-kira gitu doanya nanti habis ini asar salat. Yang mau jamak tadi sudah jamak, yang mau ngopi-ngopi terus nanti ngaji apa? Hadis. Ya yang di buku itu ngaji hadis.